Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Yohanes Sinaga di dalam acara 10 menit ringkasan sekolah sahabat bersama dengan PTSN TV. Sepanjang beberapa pertemuan ini kita telah membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan penginjilan. Tapi kali ini di dalam pelajaran kita ke-12 kita akan meneliti dua tokoh yang luar biasa mengagumkan, yaitu adalah Esther dan Mordekai. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kisah mereka itu dapat ditemukan dalam satu buku kecil, satu buku sejarah kecil yang begitu menarik. Dan buku ini disebut dengan buku Esther. Nah, dibandingkan dengan buku-buku lain, buku Esther adalah satu buku yang berbeda dari buku-buku Perjanjian Lama lainnya. Mengapa? Karena bukan saja buku ini bercerita mengenai perempuan, tapi buku ini juga adalah buku yang ditulis oleh seorang umat Tuhan yang hidup di perantauan. Pada waktu itu, bangsa Israel, bangsa Yahudi terpecah menjadi dua, mereka yang kembali ke tanah Israel atau ke Yerusalem, dan yang kedua adalah mereka yang masih tinggal di dalam diaspora atau di dalam pembuangan. Dan fokus dari kisah Esther ini ada di dalam dua tokohnya, yaitu adalah Mordekai dan Esther. Tetapi berbeda dari tokoh-tokoh lain, kita tahu ingat bahwa ada tokoh-tokoh seperti Daniel, kemudian ada juga tokoh seperti Nehemia. Buku Esther adalah satu buku yang mungkin kita bisa bilang sedikit sekuler. Mengapa demikian? Karena karena dari tema dan narasi buku ini kita melihat bagaimana terkadang iman Yahudi itu bergumul dengan lingkungan asingnya. Ya, contohnya ada salah satu fakta yang menarik. Nama Tuhan tidak sekalipun disebut di dalam buku Esther. Dan tidak ada mujizat, tidak ada doa disampaikan, tidak ada pernyataan iman. Ini adalah satu buku yang mungkin kalau saya bisa simpulkan, ini adalah satu buku yang sangat sekuler. Sangat sekuler. Karena tidak ada nama Tuhan, tidak ada mujizat, tidak ada doa, tidak ada satu hal luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan baik Esther maupun Mordekai, ini nama kedua orang ini bukanlah nama Ibrani, ini adalah nama Persia yang dipakai oleh umat-umat Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Daniel, biarpun Daniel dan teman-temannya diberikan nama Babel, tapi mereka masih mengingat akar Yahudi mereka. Tetapi begitu kita masuk ke dalam kitab Esther, sepertinya orang-orang yang hidup di pembuangan pada waktu itu, mereka perlahan-lahan melupakan akar budaya mereka dan menjadi sama seperti bangsa Persia. Ini menariknya, karena memang nama Tuhan tidak ada, dan yang kedua, umat-umat Tuhan sepertinya mereka tidak mau menyatakan identitas mereka secara terbuka. Kalau kita ingat ke belakang lagi, ketika Esther terpilih menjadi ratu, Mordekai bahkan memberikan perintah kepada dia untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Artinya apa? Artinya dia harus menyembunyikan siapa dirinya. Dia tidak bisa menyatakan secara terbuka bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dia tidak bisa menunjukkan identitasnya. Dia tidak bisa menunjukkan pola hidup yang menjadi kebanggaan orang Yahudi, tetapi dia harus menyimpan semuanya kepada dirinya sendiri. Nah, ini sangat bertentangan sekali lagi dengan kitab Daniel. Karena di dalam kitab Daniel, pada hari pertama, bukan saja pada hari pertama, pada pasal pertama kitab Daniel, Daniel sudah menghadapi masalah soal pola hidup. Mengapa? Karena dia tidak bisa memakan makanan yang ada di meja raja. Konflik itu sudah mulai terjadi. Tetapi Esther memutuskan untuk bersembunyi. Artinya apa? Berbeda daripada kita. Berbeda dari kita yang menjunjung tinggi identitas kita. Ada beberapa Esther dan Mordekai menyembunyikan siapa mereka. Mungkin nggak Mordekai, tapi Esther secara pribadi dia menyembunyikan siapa dia. Artinya apa? Dia sudah pasti memakan makanan raja. Dia sudah pasti mengikuti pola hidup yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia sudah pasti berpakaian, berbicara, bertingkah laku seperti orang-orang Persia lain. Esther melambangkan orang-orang Kristen yang memilih untuk bersembunyi dan tidak menunjukkan identitas mereka kepada khalayak ramai. Banyak dari kita mungkin menganggap pastor itu bukanlah orang Kristen itu. Ya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang berkompromi. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi inilah uniknya kitab Esther. Kenapa? Karena kitab Esther adalah buku mengenai umat-umat Tuhan yang berkompromi. Ini adalah buku mengenai umat-umat Tuhan yang tidak berdiri tegak dengan pendirian mereka. Ini adalah buku mengenai umat-umat Tuhan yang begitu terpengaruh oleh dunia sehingga mereka
perlahan-lahan melupakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan uniknya adalah, biarpun Esther selalu berkompromi, biarpun Mordekai tidaklah pribadi yang sempurna, tetapi Tuhan bekerja di balik layar untuk menjalankan kehendaknya. Tahu dari mana, Pastor? Kalau kita perhatikan ya, dari mana kita tahu bahwa Mordekai bukan pribadi yang sempurna? Banyak dari kita yang menganggap bahwa Mordekai menolak untuk menyembah Haman karena dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Tapi coba perhatikan ayatnya, bahwa di dalam Esther pasal 2 dikatakan bahwa Haman itu adalah seorang keturunan Agag. Dan Mordekai adalah seorang keturunan Saul. Dan Saul dan Hagag itu adalah dua raja yang saling berseteru di dalam kitab 1 Samuel. Artinya apa? Beberapa cendekiawan Alkitab berkata bahwa penolakan Haman untuk menyembah penolakan Mordekai untuk menyembah Haman bukan atas alasan agama, bukan atas alasan kerohanian, tetapi Haman menolak menyembah, tetapi Mordekai menolak menyembah Haman karena perseteruan yang sudah ada sejak dulu kala antara keturunan Saul dan keturunan Agag. Yang membuat Mordekai menolak untuk menyembah Haman adalah kebencian pribadi yang ada di dalam hatinya. Ini bukan mengenai iman. Ini mengenai perseteruan dua generasi raja yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Kita perhatikan di sini, Esther berkompromi dengan kepercayaan. Mordekai berkompromi dengan imannya. Dan justru lebih parahnya lagi, penolakan Mordekai inilah yang memancing kebencian Haman, sehingga Haman bertekad untuk membunuh segenap orang Yahudi yang ada di Persia. Tetapi uniknya adalah Tuhan bekerja melalui ketidaksempurnaan mereka. Biarpun Esther berkompromi, tetapi dikatakan bahwa raja tetap mencintai Esther dari semua perempuan yang ada di istananya. Bayangkan, hal ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Ini bukanlah raja mencintai Esther bukan karena dia yang paling cantik, bukan, tetapi karena kasih karunia Tuhan terus bekerja di dalam Esther. Banyak dari kita berpikir, banyak dari kita berasumsi bahwa kasih karunia Tuhan itu hanya diberikan kepada mereka yang setia. Kasih karunia Tuhan itu hanya diberikan kepada mereka yang tidak berkompromi. Tapi kitab Esther justru menunjukkan bahwa biarpun kita menjadi sama dengan dunia, biarpun kita sering berkompromi di dalam prinsip kita, biarpun kita seringkali berkompromi di dalam pola pikir kita, tetapi Tuhan akan terus menggunakan kita untuk menjadi saluran berkat. Kita harus ingat ini. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Karena kitab Esther menunjukkan kasih karunia Tuhan tetap diberikan kepada mereka yang berani untuk kembali. Inilah menarik. Banyak dari kita melihat orang-orang Advent, orang-orang Kristen yang masuk ke politik. Banyak dari kita melihat orang-orang Kristen atau orang-orang Advent yang masuk ke dunia artis dan selebritis. Kemudian kita sering berkata, Pastor, itu kok orang Advent kok jarang ke gereja ya? Itu kok orang Advent kok nggak menghidupkan ya ajaran Advent? Jangan kita berbuat demikian. Kita harus mengerti bahwa terkadang beberapa orang memilih untuk berkompromi. Tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak akan menggunakan mereka. Esther berkompromi. Mordekai berkompromi. Dan bahkan kita saksikan ya bahwa biarpun bahwa cara Esther untuk memperoleh hati raja, cara Esther untuk menyelamatkan orang Yahudi dari cengkraman Haman, itu caranya sangat sekuler. Dia mengundang Haman dan raja untuk datang ke rumahnya dan minum-minum. Itu kurang sekuler apa coba? Tapi yang terjadi adalah Tuhan gunakan cara-cara sekuler ini, Tuhan gunakan cara-cara duniawi ini untuk menjalankan kehendak. Teman-teman, berhenti menghakimi umat Tuhan yang berkompromi. Doakan mereka. Biarlah kita tetap membuat mereka dalam doa kita. Jika kita ada melihat teman-teman kita yang hidup di dunia, jika kita melihat teman-teman kita yang
yang dulunya Advent tapi sekarang telah menjadi bagian dari dunia. Biarlah kita berdoa agar satu hari nanti mereka dapat menjadi Ester-Ester muda. Biarlah kita mengingat bahwa mereka masih mempunyai kesempatan untuk kembali. Dan jika Tuhan menggunakan Ester, Tuhan juga bisa menggunakan umat-umat Tuhan yang berkompromi. Saya tidak menekankannya bahwa kita semua harus berkompromi, enggak. Tapi marilah kita semua belajar untuk tidak menghakimi. Terkadang ada saat di mana kita harus menjadi hidden believers. Kita harus menjadi orang percaya yang bersembunyi. Terkadang ada saat di mana kita harus belajar untuk mengampuni mereka yang berkorban. Maukah Anda berbuat demikian? Kita berdoa. Bapa di surga, pelajaran Ester begitu indah. Ajarlah kami untuk tidak menghakimi mereka yang berkompromi. Ajarlah kami untuk mengampuni orang-orang, saudara-saudara kami seiman, yang telah menjadi seperti dunia. Dan bantulah mereka untuk kembali. Ingatlah kepada mereka bahwa alasan mengapa mereka ada di dunia adalah karena Engkau mempunyai rencana bagi setiap dari mereka. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Tuhan berkati.